Apa mau? Fa inna Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fa inna sahibat dunya karena setuhne wong kang duweni materi dunia kulamat ma'anah iku ing dalam sumangsane antang sapa sahib. Antang minha ing dalam dunia ila sururin maring kebahagiaan bunga, kebahagiaan materi askhosat, maka nampilaken opo dunia hu ing sahib ila makruhin maring perkara kang ora enak. Asaru utawi wong kang bungah seneng fi ahliha ing dalam ahli dunia. Horun iku wong kang gunggungan. Wan nafi'u utawi wong kang manfaati fiha ing dalam dunia. Ghadarun iku akeh khianate. Potensinya sudah enggak stabil dunia itu. Banyak ketidakstabilan. Dharun kang membahayakan. Wa qad wasala lan teman-teman tumeka arrahau apa nyaman senang minha saking dunia tekai bil bala kelawan ketekan blai. Oli duit saking asuransi 100 juta ya, tapi kudu mati dikit keluarga, harus mati dulu. Dapat rezeki, dapat, iya betul, dapat 100 juta misalnya, tapi diiringi dengan kematian. Wa ju'ilah lan dijadikan al-baqa'u apa keabadian fiha ing dalam dunia ila fana'in maring rusak. Tidak ada yang awet. Fasururuha maka utawi bungahe dunia, kesenangan kebahagiaan dunia masyubun iku dicampur bil ahzani kelawan piro-piro susah. Kelawan piro-piro susah. Ada kompensasinya, tidak murni 100% enak bahagia selama hidup di dunia. Jadi artinya misalkan ya gagal dalam urusan materi dunia, nggak usah susah-susah, nggak usah pusing, cuma gitu-gitu aja. Ibaratnya orang dapat pembagian docang, ya sudah, kalau dapat bagian ya syukur. Misalkan nggak dapat pembagian pun ya nggak apa-apa, cuma docang ini, cuma docang ini aja, sudah merasakan. Kayak orang pembagian dapat docang, kan tahu ya docang, apa kata sing orang baru. Bagaikan pembagian beras raskin lah, misalkan beras raskin, dapat ya silahkan, nggak dapat ya nggak apa-apa. Begitu cuma raskin aja. Masa iya kemudian pengen ke dereng-dereng mendapatkan itu? Kamu noli kan isin. Lamun noli kan isin ya. Isin. Layar ji'u ora balik min hasaking dunia ma opo perkara wala kang wis mungkur opo ma wa adbaro lan yo mungkur opo ma wala yudro lan ora dimengerti, ora diketahui, ora diweruhi ma opo perkara huwa kang utawi ma atin iku bakal teka. Fayun tazar maka bisa ditunggu-tunggu opo ma. Misteri, dunia ini penuh misteri, nggak bisa ditunggu-tunggu. Pengen dapat ini, wah nyatanya nggak bisa. Kalau sudah pasti sih mungkin masih bisa ditunggu. Kalau nggak pasti mau nunggu apa? Kalau tidak pasti mau nunggu apa? Amaniha kadzibah wa amaluha batilah. Amaniha utawi harapan-harapan dunia kadzibatun iku palsu saja. Kayak katanya orang kalau ijazahnya tinggi, sekolahnya dhuwur, masa depannya cerah. Nyatanya banyak orang yang ijazahnya tinggi-tinggi belangsak, kehidupannya belangsak, yang kena depresi banyak, yang bangkrut banyak. Aduh. Jadi sekolah lah yang tinggi-tinggi, dikasih harapan-harapan biar menyongsong masa depan yang cerah, untuk masa depan yang
aja lah. Tapi yang namanya dunia itu nggak ada yang pasti, nggak ada yang pasti, nggak ada yang pasti. Nyatanya yang depresi banyak, yang masuk bui banyak, padahal ijazahnya tinggi-tinggi. Keluarganya berantakan, waduh, serba tidak pasti, itu serba tidak pasti. Itu serba tidak pasti. Jadi kalau kita mau menjamin-jamin urusan dunia itu ya susah lah ya. Susah. Wa amaluha utawi pira-pira angen-angene dunia batilatun iku ya palsu, batil. Wa safuha utawi jernihnya utawi beninge dunia kadarun iku angger ana keruhe kayak air isi ulang. Kata kitanya jernih, setelah dites lagi, wah ini ternyata masih banyak sekali kadar kekeruhannya masih tinggi. Kadar keruhnya masih tinggi. Kiranya menurut pandangan mata kita sudah enak, sudah bening. Nyatanya kalau diteropong lagi, wah ya, kuman-kumannya masih banyak. Kuman-kumannya masih banyak. Wasofuha kadarun. Wa aisyuha utawi kehidupan yang dunia nakidun iku setitik enake. Ya tidak urup. Tidak urup kita ini terlalu banyak kesusahan. Terlalu banyak kesusahan hidup di dunia ini, terlalu banyak susahnya. Enggak betul agama. Utawi anak Adam fiha ing dalam dunia ala khatarin iku ing atase risiko. Semuanya berisiko. Jangan dikira kalau anaknya jenderal aman dari resiko. Wah, yang jenderalnya aja tidak lepas dari resiko. Yang jadi presidennya aja beresiko. Apalagi yang lain. Semua menghadapi resiko. Semua menghadapi risiko. In aqala lamun toh gelem nganggo akal, lamun gelem mikir sapa wong, wa nadhara lan gelem mandeng ya mikir sapa wong. Bahwa moko utawi wong minan nakmati saking kenikmatan ala khatarin iku ing atase resiko, wa minal bala ilan saking blai ala hadarin iku ing atase waspada. Falau kana lamun ono sapa al khaliqu sapa Gusti Allah kang mencipta, lam yukhbir iku ora aweh kabar sapa al khaliq anha saking dunia, ora aweh kabar khabaron ing siji informasi, walam yadrib lan ora gawe sapa al khaliq laha kanggo dunia, ora gawe masalan ing perumpamaan. Contoh lakanat semisal umpamanya semisal Allah tidak menggambarkan dunia sekalipun, harusnya dunia itu sudah bisa menyadarkan manusia bahwa dunia itu sudah cukup membuat kapok manusia. Lakanat moko yakti ono ad-dunya apa dunia qad aiqadhat iku temen menggugah apa dunia, menggugah an-naima ing wong kang turu, orang yang tidak ngerti kualitas dunia. Semisal umpama Allah tidak ngasih tahu tentang resiko dunia sekalipun, kualitas dunia sekalipun, harusnya pengalaman kita sendiri itu sudah cukup menilai siapa itu dunia, apa itu dunia. Wa nabbahat, katanya experience is the best teacher, katanya kan pengalaman guru terbaik. Jadi artinya seandainya Allah tidak ngasih tahu sekalipun, harusnya manusia bisa merasakan. Seperti masalah puasa, kutiba alaikumus syiyam, ditetapkan itu menjadi suatu program. Puasa itu ditetapkan. Siapa yang membuat program? Tidak disebut Allahnya, tidak disebut Allah. Padahal yang memprogram puasa itu adalah ya Gusti Allah, tapi nggak usah disebut. Kenapa? Karena umpama Allah tidak memprogram sekalipun, manusia merasa butuh untuk berpuasa. Seandainya Allah tidak mewajibkan puasa sekalipun, manusia akan memprogram dirinya sesekali untuk puasa. Maka pakainya mabni majhul, passive voice. Sengaja tidak dimunculkan siapa yang memprogram puasa. Bukan kataballahu alaikumus syiyam, bukan. Tapi kutiba alaikumus syiyam. Bukan Allah mewajibkan puasa, tapi ditetapkan atas kalian puasa. Siapa yang menetapkan? Udah nggak usah dikasih tahu. Semisal Allah tidak, ya kamu pasti akan menetapkan itu puasa.
Begitulah pun juga dunia. Seandainya umpama Allah tidak tidak menginformasikan kualitas dunia, pengalaman kita cukup bisa menilai siapa itu dunia. Wa nabahat lan bisa gugah opo dunia al-ghafila ing wong kang lengah. Fa kaifa moko hale kaya apa? Wa qad jaa hale temen wis teko minallahi saking Gusti Allah azza wa jalla. Anha saking dunia. Zajirun opo peringatan keras. Peringatan kang keras. Wa fi halan iku ing dalam dunia. Wa idzun utawi wong kang mituturi. Fama moko ora ana laha iku kaduwe dunia. Indallahi ing dalam ngarsane Gusti Allah sanauhu. Jalla sanauhu ya, jalla sanauhu. Jalla agung sanauhu opo ngalem Gusti Allah. Ora ono qadarun opo derajat, enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Dunia di sisi Gusti Allah tidak ada nilainya. Fasilitas kekayaan yang dimiliki manusia di sisi Allah itu masih sangat terlalu kecil sekali. Coba lihat alam makro kosmos tuh, lihat berapa benda-benda langit, berapa miliar atau bahkan mungkin triliun benda langit. Betapa kayanya Gusti Allah. Wa ma nazara ilaiha mundu khalaqaha. Wa ma nazara ara tau mandeng sapa Allah. Kalau kita kan mandeng aja. Pengen punya apa gitu kan. Pengen punya sepeda yang bagus. Kebetulan ya memang enggak ada duitnya. Dipandang-pandang aja, mampir lagi di toko itu. Mandang-mandang lagi, mandang-mandang lagi. Duitnya nggak ada, tapi yang penting mandang-mandang aja dikit. Itu saking apa? Saking merasa berharganya itu sepeda. Saking merasa berharganya, berasa berharga sekali. Sampai dipandang-pandang terus-menerus. Tapi Gusti Allah tidak sama sekali tidak memandang. Mau sepeda, kayak motor, kayak mobil, kayak nggak ada yang dipandang, nggak ada yang dilirik. Tidak ada yang dilirik. Orang bisanya melirik itu kan karena ada hal yang istimewa, yang berharga. Orang tahu ngelirik Gusti Allah mundu khalaqa awit mencipta sapa Allah, awit gawe sapa Allah. Awit gawe sapa Allah ing dunia. Wa qad uridat lan temen ditawarkan apa dunia ala nabiyika ing atase nabi sira sallallahu alaihi wasallam. Bimafatiha kelawan kunci-kunci dunia. Wa khazainiha bukan hanya kunci. Bukan hanya dikasih kunci enggak ada mobilnya, dikasih kunci mobil ya tentu mobilnya juga. Bukan sekedar nih kunci mobil bawa aja terus dibawa kuncinya, wah ya ini si apaan kan, beli aja di tukang kunci, beli aja di tukang nih kunci mobil bawa aja, ya artinya bawa aja itu ya semobilnya kan, bawa aja ngasih kunci mobil cuma dibawa kunci nggak dibawa mobilnya sih gimana. Allah menawarkan Kanjeng Nabi ini kunci-kunci dunia ya seisinya otomatis lah yang kusu orang ngurangi hu ing Kanjeng Nabi dalika apa mengkono fasilitas dunia. Dalika ing mengkono fasilitas dunia indallahi. Salah. La yang kusuhu dalika ini tarkibnya gimana ini? La yang kusuhu dalika. La yang kusu orang ngurangi hu ing fasilitas Kanjeng Nabi. Dalika atau la yang kusuhu dalika indallahi janaha ba'udatin. La yang kusu orang ngurangi hu ing dunia dalika. Orang ngurangi
ing Kanjeng Nabi dzalika apa mungkono fasilitas dunia indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah ora ngurangi janaha ba'udatin ing sayape nyamuk, tidak dikurangi sayap nyamuk sekalipun kanggo Kanjeng Nabi kabeh. Fa abanuli menolak sapa Kanjeng Nabi an yakbala ing yen to nerima sapa Kanjeng Nabi ha ing dunia. Wis lah wis. Enggak usah buat apa kayak buat apa terlalu banyak begini ini enggak usah. Fa abaan yakbalaha. Kariha krana sengit sapa Kanjeng Nabi an yukhalifa ing yen to sulaya sapa Kanjeng Nabi alallahi ing atase Gusti Allah nulayani amrahu ing urusane Allah au yuhibba atawa sengit sapa Kanjeng Nabi ing yen to seneng sapa Kanjeng Nabi seneng ma ing perkara abhodo kang sewot hu ing ma khaliquhu sapa penciptae ma au yarfa'a atau gede-gedeaken dhuwur-dhuwuraken sapa Kanjeng Nabi dhuwur-dhuwuraken ma ing dunia wa doa kang ngasoraken ing ma malikuhu sapa zat kang nguasai ma. Tidak mau gede-gedeaken sesuatu yang Allahnya sendiri, ya merendahkannya. Tidak mau membesar-besarkan sesuatu yang Allahnya sendiri merendahkannya. Enggak mau. Fa zawwa moko ngadohaken ai abada ngadohaken sapa Allah ing dunia anis sholihin saking wong-wong kang soleh ikhtibaran karena dadi ujiannya gitu. Wa basata lan beber sapa Gusti Allah ing dunia li a'daihi kanggo musuh-musuhe Gusti Allah. Cek wis kanggo sira maning masih kurang tambahi maning masih kurang maning cek kasih lagi masih delangane plangap-plung tambahi 5 karung maning supaya tambah gunggungan ikhtiraran karena gunggungan fayadhunnu maka nganggap sapa al-maghruru wong kang ketipu biha kelawan dunia al-muqtadiru kang berkuasa sok berkuasa alaiha ing atase dunia merasa sok berkuasa di atas dunia karena punya power. Dia mengira anahu ing setuhune dheweke si maghrur iku akramu atau ukrima iku dimulyakaken sapa al maghrur biha kelawan dunia. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah fa yaqulu rabbi akraman. Fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Manusia ketika dapat ujiannya dikasih kemuliaan, dikasih nikmat, dia langsung wah saya itu telah dimuliakan Tuhan. Ngakunya mulia di sisi Gusti Allah. Ya sampai-sampai Allah ngasih saya kekayaan kayak begini, ya berarti memang saya itu orang terhormat di sisi Allah. Berarti saya ini orang terhormat. Itu pikirannya orang kafir. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Tapi ketika dia mendapat musibah, dia kemudian berpikir, wah Tuhan telah menghina saya. Jadi mulia dan hina di sisi Tuhan menurut pandangan orang yang pikirannya ketutup itu adalah kaya atau miskin. Jadi kalau miskin itu berarti dia tidak dimuliakan oleh Allah, dia dihinakan oleh Allah. Jadi mulia dan tidaknya manusia di sisi Allah menurut pandangan orang yang tertutup mata hatinya adalah bergantung seberapa mewahnya dia, seberapa banyaknya santrinya, seberapa banyaknya jamaahnya. Itu pandangannya orang kafir. Kalau orang nggak punya santri sama dengan dia bukan orang mulia di sisi Allah. Nah, kalau orang banyak pengikutnya, dia adalah orang mulia di sisi Allah. Itulah urusan dunia.
Kalau pesantrennya 5 tingkat, berarti dia orang istimewa di sisi Allah. Kalau rumahnya gubuk, berarti dia orang hina di sisi Allah. Pandangan siapa itu? Pandangan manusia yang ketutup mata hati. Pandangan manusia yang tertutup mata hati. Menilai kemuliaan seseorang itu dilihat dari sudut pandang materi, harta, pangkat, popularitasnya, organisasinya. Kalau organisasinya elit, berarti dia orang elit, orang mulia. Itu urusan dunia semua. Pondok pesantren itu dunia, duit dunia. Jadi ketib, jadi imam masjid itu dunia, dunia semua. Dunia semua. Dunia semua. Yang bukan dunia itu, yang ngajinya itu yang bukan dunia. Yang bukan dunia itu ngajinya. Kalau pesantrennya sih dunia. Pesantrennya sendiri adalah dunia. Jadi kalau orang menganggap kemuliaan itu karena dia punya pesantren yang megah, wah ya itu pancene orang pola pikirnya orang kafir. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Kalla balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla balla tukrimunal yatim. Kamu orang yang pola pikirnya tertutup, karakteristiknya tidak kasihan, tidak kasihan, tidak memuliakan anak yatim. Anak yatim itu dibentak-bentak aja. Entah kalau anak yang bukan yatim, kemudian anak belangsak sih, rada-rada ada alasan. Ini anak yatim, nggak punya orang tua, nggak punya bapak, kok dibentak-bentak? Nggak boleh. Allah bala tukribunal yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tidak punya perhatian sama sekali kepada orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lama. Begitu rakusnya terhadap harta warisan. Sampai bab warisan itu Masya Allah tidak bisa dibicarakan dengan rasa adem, dengan pikiran tenang. Gemerangsang, hawanya gemerangsang. Pokoknya aku masih kurang, ini bagianku, ini masih kurang, ini masih kurang. Bab warisan gemerangsang saya sampai segitunya. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Betapa konsentrasi pikiran dia sepanjang hidup dia cuma dunia dan dunia. Nyurang terhadap dunia tuh nyurang sekali. Nyurang eneng dunia. Sampai ibadah berangkat umroh tuh demi supaya menjadi orang kaya. Berangkat umroh sekalipun tujuannya memang itu. Ibadah hanya untuk jadi tameng aja. Tujuannya sih adalah dunia itu. Ya, betapa nyurangnya itu pola pikir orang kafir, orang yang tertutup mata hatinya, nyurangnya na'udzubillah, betul-betul nyurang, ambisius. Siang malam pagi sore. Pikirannya nyurang ning dunia. Dia tidak mau menyisihkan pola pikir yang adem itu gimana. Ya sudah, pokoknya nyurang aja, nyurang. Nggak boleh kecicil. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nanti kerasanya. Kalau sekarang sih belum kerasa. Wa nasiyalan kelalen sapa iki ulah wong
ma ing perkara sonaa kang berbuat sapa Allahu sapa Gusti Allah azza wa jalla bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina syadda ing dalam nalikane bengket mengikat sapa Kanjeng Nabi naleni al hajara ing watu ala batnihi ing atase wetenge Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi itu sampai segitunya. Walaqad ja'at jadi kaya itu bukan tanda dia itu adalah mulia di sisi Allah, sebagaimana hina belum tentu dia hina di sisi Allah. Jangan dijadikan patokan. Jangan dijadikan patokan. Ini karena di masyarakat tuh Masya Allah ya, menghormati manusia itu dilihat dari sudut pandang materinya. Kalau kaya berarti dia layak dihargai. Kalau melarat tidak usah didengar. Tidak usah didengar perkataannya. Masya Allah. Masih banyak orang yang pola pikirnya kayak gitu. Kebijakan-kebijakan kalau dia orang berduit langsung direspon secara gegap gempita. Padahal nyumbangnya entah cuma seberapa sebenarnya. Kalau yang ngomong itu orang, misalkan orang tidak berduit, ya sudah dianggap angin lewat itu aja. Angin kabur. Sudah. Walaqad ja'at lan yaktine teman-teman wis teko ariwayatu apa riwayat anhu saking Kanjeng Nabi an rabbihi saking Tuhane Kanjeng Nabi azza wa jalla. Diriwayatkan annahu apa setuhune Tuhan kala iku dawuh sapa Tuhan li Musa maring Nabi Musa alaihi salam, idza ra'aital ghina muqbilan faqul dzambun ujjilat uqubatuh wa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris salihin. Idza ra'aita ing dalem nalika ningali sapa sira al-ghina ing kekayaan mukbilan ingkang teko, faqul maka ngucap sira. Jangan langsung kamu merespon alhamdulillah saya ini. Jangan langsung terlena. Artinya kita mesti curiga terhadap diri kita sendiri. Masya Allah, saya kok dapat uang segini banyaknya. Saya ini kerja apa? Saya ini ngapain? Tiba-tiba dapat rezeki segini. Harus curiga terhadap diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Kira-kira dapat rezeki bilangnya astagfirullah ada enggak? Rata-rata alhamdulillah. Alhamdulillah, kayak-kayaknya sudah kan? Alhamdulillah, kayak-kayaknya memang itulah hak saya. Sepertinya duit yang didapat itu adalah 100% milik saya. Memang haknya saya itulah. Sudah sepatutnya Allah ngasih ini kepada saya. Alhamdulillah. Tapi kalau orang yang peka pola hatinya tidak langsung alhamdulillah, nanti dulu astagfirullahaladzim, kita kok bisanya dapat ini tuh ngapain saya itu ya, Masya Allah, ngapain. Jangan-jangan ini istidraj. Jangan-jangan ini istidraj. Enggak biasa-biasanya saya dapat proyek gede-gede. Enggak biasa-biasa. Kok sampai dapat proyek segini gedenya nih? Saya apa ya? Tidak langsung alhamdulillah, ini memang sudah sepatutnya. Sudah sepatutnya saya dapat proyek gede ini. Sudah sepatutnya. Jangan begitu. Tapi istighfar dulu, nanti terus saya ngapain. Fakul ngucap sira utawi iki dunia hina al-hina dzambun itu dosa. Ujilat kang dicepetaken ukubatuhu. Ujilat kang dicepetaken ukubatuhu apa hukumane dzambun. Jangan-jangan saya melakukan dosa. Akhirnya dosanya cek. Dikasih duit, dosanya cek. Kayak orang nggak naik kelas kan, dikasih duit rapotnya. Dulu kalau sekolah kompensasi bocah yang tidak naik kelas dikasih duit sama gurunya. Di dalam buku rapotnya dikasih. Jangan alhamdulillah, sedih. Jangan harusnya sedih. Masya Allah saya dapat duit 1000. Zaman dulu duit 1000 kan gede ya. Dapat 1000 di buku rapotnya. Jangan alhamdulillah. Harusnya astagfirullahaladzim. Kok saya sedih? Kok saya sampai dapat uang 1000 di buku
rapot. Harusnya nggak usah dikasih. Tuh, kalau nggak dikasih artinya saya naik kelas kan. Tapi kalau dapat duit 1.000, masya Allah saya salah. Ngendog sekolah, ngendog. Aduh, sekolah ngendog, boro-boro senang dapat duit 1.000. Uang duka. Uang duka cita. Uang duka cita. Bela sungkawa. Uang bela sungkawa duka cita. Jangan senang dapat duit duka cita. Dapat proyek gede tuh nggak langsung alhamdulillah, tapi astagfirullahaladzim. Kayak bocah SD zaman dulu. Kayak bocah SD zaman dulu terima rapot ada duit 1.000. Ini apa ini, guru bener nggak ngasih saya duit 1.000? Masya Allah. Diperiksa-periksa lagi. Jangan-jangan ini keliru nggak ini guru? Wa idza ra'aita lan ing dalem nalika ningali sapa sira al-faqra ing kemlaratan, kamu lihat kemlaratan iki mukbilan ingkang teko, fakul maka ngucaplah sira. Harusnya tegar mendapat kemlaratan itu tegar, tidak kemudian terus bersedih. Marhaban bi syi'aris salihin. Marhaban ya Ramadan, taunya gitu aja. Marhaban ya Ramadan. Disambut Ramadan ini dengan penuh gegap gempita. Harusnya bukan hanya marhaban ya Ramadan, marhaban bi syi'aris salihin. Tuh. Alhamdulillah. Sekarang saya nggak punya apa-apa. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah tidak ada tanggungan apa-apa. Sudah plong semuanya, sudah saya salurkan ibaratnya. Kalau orang sudah ya ibaratnya harta itu kan tugas kan. Sok kamu salurkan untuk kemana? Nah, misalkan ada, ini udah saya alokasikan dengan benar. Alhamdulillah sekarang saya sudah tidak ada tanggungan. Kalau masih ada sisa berarti harus ada tanggung jawab. Harus diinfakkan, disalurkan secara benar kan. Sekarang di kantong saya nggak ada misalkan. Masih ada deh. Masih ada. Kalau nggak ada tuh sudah plong rasanya, plong. Alhamdulillah sudah habis tugas saja. Kalau masih ada, Ya, masih ada tugas, masih ada tugas. Diinfakkan kemana nih kan? Jadi kalau ada kemelaratan, kalau kantongnya sudah bolong, habis semua, alhamdulillah plong tugas. Harusnya gitu, tegar, lapang dada. Marhaban bi syi'aris salihin, bukan sekedar marhaban ya Ramadan. Wa in syi'ta wallahu a'lam bishawab.